Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islam dina. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karunia kepada kita, yaitu Allah menggerakkan dan memberangkatkan kita untuk hadir dalam salat subuh berjamaah. Ini satu karunia yang sangat agung, di mana salat subuh berjamaah ini salat yang dihadiri, disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Kemudian orang yang salat subuh berada fi dhimmatillah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain bahwa orang salat subuh berjamaah seperti salat satu malam. Jamaah sekalian, pagi hari ini akan kita bahas tentang etika atau adab berpakaian, antara yang dianjurkan dan yang dilarang. Berpakaian adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya kurang lebih, wahai sekalian Bani Adam, hendaklah engkau memakai pakaian yang bagus, berhias ketika ke masjid, dan makan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Ini salah satu perintah. Kita diperintahkan untuk memakai pakaian dan juga makan minum, tetapi jangan berlebihan. Berlebihan dalam makan minum, berlebihan juga dalam berpakaian. Nanti kita bahas. Jamaah sekalian, pakaian adalah tanda kehormatan, kemuliaan seseorang. Kita lihat dalam cerita atau kisahnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa itu melakukan satu kesalahan, Allah tegur dengan ditanggalkannya pakaian. Maka Nabi Adam dan Ibu Hawa menutupi tubuh mereka dengan warakul jannah, dengan daun-daun surga. Artinya bahwa pakaian ini adalah kemuliaan bagi seseorang. Lalu bagaimana Islam memberikan satu etika atau adab di dalam berpakaian? Jamaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, yang pertama, ayyu'thira libasal abyad ala ghairi. Dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih atas lainnya. Wa ayyara libasa kulli launin jaizun. Tetapi dibolehkan juga memakai warna yang lain.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ilbasul bayyad atau ibyasul bayyad fa innaha adharu wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Ya. Kata Rasulullah, pakailah pakaian yang putih, sesungguhnya itu lebih suci dan lebih bagus. Dan kafanilah dengan warna putih itu, kain putih itu, jenazah-jenazahmu atau orang yang mati dari kalian. Nah, ini salah satu yang diperintahkan, ya. Dianjurkan adalah berpakaian putih. Kafan juga warnanya putih. Ikhram juga warnanya putih. Kalau kita lihat sih alhamdulillah sampai sekarang ikhram itu rata-rata putih. Saya belum pernah lihat ikhram, orang pakai ikhram warnanya selain putih ya. Apalagi kafan. Kafan tuh kayaknya putih itu rata-rata. Yang sudah mulai banyak berubah itu mekena. Mekena itu warnanya sudah bermacam-macam ya. Tetapi jemaah sekalian, pada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memakai pakaian yang lain juga ya. Jadi tidak selalu putih. Dikatakan oleh sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an ya, kana Rasulullah marduan wa laqad ra'aitu fi hullatin hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsana min. Kemudian walima sahha anhu min annahu labitha thawb al-akhdar wa athamma bil amamati sauda. Jadi Nabi di sini katakan ada juga pakai pakaian yang warnanya merah. Ada juga berpakaian pakaian yang warna hijau dan warnanya hitam. Nah, tetapi yang paling Nabi sukai warna putih. Memang kalau putih kelihatan lebih bersih, lebih bagus ya. Maka karena itu dikatakan tadi bahwa berpakaian dianjurkan warna putih, namun boleh dengan pakaian yang lain, warnanya yang lain. Kemudian jemaah sekalian, untuk wanita ini dikatakan antutilal muslimatu libasaha ila ayyastara qadamaiha. Disarankan atau diperintahkan kepada wanita untuk memanjangkan pakaiannya ya. Kalau dikatakan di sini sampai tertutup mata kaki. Sampai tertutup kakinya. Artinya jangan sampai ya, pakaian wanita tinggi sekali ya. Kalau di Quran lengkap kata-katanya nih ya. Untuk kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya. Perintah di sini untuk memanjangkan ya jilbab-jilbab mereka. Sehingga para ulama mengatakan pakaian wanita ini yang menutup aurat. Yang pertama adalah pakaian tersebut menutup zahir auratnya. Artinya badannya tertutup dengan pakaian tersebut ya, bukan yang transparan. Sebab ada orang pakaian tapi ya pakaiannya itu transparan. Jadi pakai pakaian tapi kayak nggak pakai ya. Yang kedua adalah menutup ya, lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi jangan pakaiannya bahasa kitanya apa itu? Street ya, apa ya? Ketat ya, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat ya. Kemudian yang ketiga, pakaian tersebut tidak tabarruj ya. Tabarrujal jahiliyah, tidak menunjukkan satu kenoraan jahiliyah, misalnya warnanya terlalu bagaimana ya, pakaiannya terlalu, sehingga tidak tidak menjauhkan dari fitnah, malah justru mendatangkan fitnah. Yang paling utama menutup aurat. Dalam satu hadis dikatakan ada orang namanya Kasiyat al-Ariyat ya. Orang yang pakai pakaian, ya wanita pakai pakaian, tapi mereka telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya itu ya, tidak menutup aurat secara sempurna. Kan banyak kita lihat sekarang ya. Pakai pakaian tapi ya
masih kemana-mana auratnya gitu ya. Nah, ini al-kasiyat, al-ariyat, pakai pakaian tapi telanjang. Oh, ini ancamannya berat nih seperti ini ya. Jadi untuk kaum ibu ya, hendaklah diperhatikan bahwa pakaian tersebut ya, yang utama adalah menutup aurat ya, dengan kain yang menutupi aurat tersebut, kulitnya ya, dari seluruh badannya ya. Dalam satu riwayat ada pendapat berbeda ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i adalah seluruh badannya ya. Kecuali muka dan telapak tangan ketika sholat ya. Sebagai riwayat lain mengatakan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini ada pendapat yang berbeda ya. Silahkan milih yang mana. Tapi intinya adalah menutup aurat. Tadi pakaiannya kemudian longgar ya, tidak menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya, pakaiannya tidak mengandung fitnah, baik warnanya ataupun aksesorisnya. Sebenarnya Islam ini mengajarkan sesuatu yang sederhana, ya. Pakaian itu sederhana, menjadi mahal karena kita ya tidak mau sederhana. Ya. Pakaian itu kalau saya laki-laki ya, kalau dengan harga 200.000 bahkan 100.000 udah dapat pakaian ya Pak Jendri ya. Saya beli pakaian 50.000 aja ya, udah bagus itu ya. Tapi saya dengar pakaian-pakaian itu ada harganya sampai jutaan gitu ya. Yang desainer itu harganya sampai jutaan. Wah, pakaian apa itu ya. Ini tentu akan ada hisapnya ya, akan ada hisapnya ya. Kalau kita bisa pakai ya dengan pakaian yang mencukupi ya kebutuhan syar'i, lalu kita berlebih ya sampai berjuta-juta misalnya, ini tentu akan ada hisab kelak, akan dipertanyakan ya, kenapa uang itu dimubadirkan di situ ya. Jadi teman sekalian, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan satu arahan juga, alla yalbisal harira mutlaqan ya, sawa'un kana fi thawbin aw imamatin aw ghairihima, liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Ada larangan memakai sutra ya, kain sutra ya. Ini khusus bagi laki-laki karena ada hadis yang lain, khurrima libasul harir wa dhahab ala dzukuri ummati wa ukhilla li nisaihim ya. Jadi dua hadis ini mengatakan, yang pertama khusus laki-laki dilarang memakai sutra. Kata Nabi, barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka di akhirat dia tidak akan pernah pakai lagi. Padahal pakaian orang di surga itu sutra, artinya dia nggak akan masuk surga. Nah, ini sutra yang asli, Pak. Karena nggak tahu kalau kayak di Pekalongan itu ada batik sutra tapi harganya kok murah ya. Itu kayaknya bukan apa? Kayaknya nama doang kayak itu ya. Ya, kayaknya nama doang, Mbak. Ada batik sutra tapi kok harganya cuma 100, 150 ya. Kayaknya bukan sutra beneran gitu. Kalau sutra asli nggak boleh laki-laki. Yang aghlabiyahnya sutra nggak boleh. Jadi kalau yang mayoritas pakaian itu sutra nggak boleh, kecuali kalau sekedar hanya misalnya talinya aja ya, atau apa untuk tambalannya saja atau apanya, itu masih diperbolehkan. Kalau wanita halal sutra ya. Ini hati-hati Pak ya. Tapi kalau ini kayaknya kita juga nggak terlalu ini ya, sutra ini saya sendiri kayaknya belum pernah lihat itu pakaian-pakaian yang laki-laki khusus sutra itu. Mungkin mahal harganya, mungkin lembut ya. Jadi Bapak sekalian, yang berikutnya di antara adab berpakaian adalah alla yutila thawbahu aw sirwalahu
ayyatajawaza ka'bai ila ayyatajawaza ka'bai. Yang berikutnya adalah hendaknya tidak memanjangkan bajunya atau celananya atau pakaian bawahnya, sirwal, bahkan si auridaahu atau ridanya sampai melewati mata kaki. Ini yang nama kita kenal bahasa al-isbal. Baginda Rasul bersabda, ma asfalal ka'bain minal izar finnar. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki, itu ada di neraka. Wa qawlihi dan sabda Rasul, al-isbal fil izar wal gamis wal imamah man jarra minha syai'an khuyala lam yaghdur ilaihi yaumil qiyamah. Ay lam yaghdurillah, la yaghdzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Hadis-hadis itu mengatakan ini, Pak. Al-isbal itu berpanjang-panjang kain, memanjangkan kain, baik itu sarung, gamis, dan imamah ini apa? Sorban, bahasa kita sorban. Barang siapa yang memanjang-manjangkan itu khuyala'at karena sombong, maka la yaghdzurullah, Allah tidak akan melihatnya. La yaghdzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Rawahul Bukhari. Allah tidak akan memandang orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Jadi zaman sekalian, di zaman-zaman awal Islam itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang miskin, sehingga kainnya itu sangat terbatas. Maka mereka punya pakaian itu, ya kalau kita sarung gitu atau celana gitu, itu karena kainnya terbatas, jadi di atas mata kaki, cingkrang-cingkrang begitu. Nah, sementara orang kaya yang kainnya panjang, yang punya banyak kain, akhirnya mereka tuh memanjangkan kainnya sebagai tanda bahwa mereka itu orang kaya, pakai kainnya panjang-panjang itu. Nah, disitulah ada larangan. Kenapa dilarang menjulurkan kain di bawah mata kaki? Karena pada waktu itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kaya itu menyombongkan diri dengan memanjangkan kain itu. Nah, sementara orang miskin-miskin kayaknya terbatas. Jadi ilatnya atau alasan kenapa dilarang ini adalah khuyala, karena sombong. Karena sombong. Nah, bagaimana kalau misalnya orang pakaiannya di atas mata kaki, bahkan mungkin di betis gitu, tapi dalam hatinya ada kesombongan, dia merasa lebih sunnah, lebih hebat, lebih bagus dari yang lain dengan pakaian seperti itu, ini berarti nggak sesuai dengan yang dimaksud Nabi, karena yang dilarang itu sombongnya itu, Kalau dia pakaian seperti itu dan lalu dia merasa lebih baik dari yang lain, itu berarti ilatnya itu nggak sesuai, malah dia sombong dengan pakaian seperti itu. Jadi jemaah sekalian, sebisa mungkin memang kalau kita pakai kain di atas mata kaki, kita niati ittiba'an li sunnati Rasulillah. Kita niati mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan timbul tadi perasaan-perasaan dengan pakaian seperti itu lalu merasa lebih hebat dari yang lain, itu jangan juga. Ini jemaah sekalian. Nah, pakaian ini jemaah sekalian, ini sebagai satu simbol secara zahir atas seseorang Maksudnya kalau kita lihat orang pakainya baik, bagus kan, kita juga perasaannya bagus Orang ini orang baik, ini pakainya baik kan. Jadi ada pengalaman nih Pak. Saya sendiri merasa bersyukur. Satu hari saya diselamatkan oleh pakaian.
Satu hari saya ke Jogja, ya. Ada hajat mau menengok orang sakit, ya. Naik kereta malam senja senja Jogja apa itu. Pokoknya sampai di stasiun Tugu itu menjelang subuh gitu, jam 4 ya. Waktu itu subuhnya agak siang. Kalau ini tadi subuhnya jam 4:05 ya. Lewat 6 ya. Sampai di stasiun Jogja, karena belum subuh, saya sholat nunggu di stasiun dulu. Ya, tanggung mau keluar kan, nunggu sholat subuh di stasiun. Habis sholat subuh saya keluar. Masih pakan begini nih, ya, pakai peci, pakai. Nah di seberang stasiun itu ada gang-gang banyak Pak, di pinggir hotel apa gitu. Saya itu mau cari losmen, kan kalau di Malioboro kan di gang-gang itu banyak apa? Banyak penginapan tuh, murah-murah itu. Karena saya pernah juga nginep di Malioboro itu di penginapan yang hanya 150.000, 200.000 itu. Saya rencananya mau cari penginapan, nanti setelah nengok yang sakit itu saya nggak repotin orang gitu, mau nginep di losmen aja gitu. Jadi saya masuk gang di depan stasiun Suku itu, ada jalan gitu. Orang berteriak, Pak Haji, salah jalan katanya. Ini saya lihat ada jalan, kok salah gimana nih ya? Jangan ke situ Pak Haji. Di dalam banyak orang, cekikan banyak orang. Wah, akhirnya saya mundur kan, dipanggil Pak Haji. Ya. Akhirnya saya arah ke kiri, arah ke Malioboro itu. Ada warung di situ. Saya duduk dulu Pak. Saya mau ke Madukismo naik apa Pak ya? Kata dia, oh, belum ada jam segini Pak. Nanti jam 6:30 atau berapa atau jam 6 gitu. Baru ada Trans Jogja itu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol lah sama tukang warung itu, ngopi lah, ngeteh. Terus saya nanya, Pak, itu sebetulnya itu jalan apa sih Pak? Kok saya tadi mau ke situ, pada teriak jangan ke situ, katanya, salah jalan. Bapak belum tahu? Belum. Itu yang namanya Sarkem. Sarkem itu singkatan Pasar Kembang. Emang apa Pasar Kembang? Itu dalamnya adalah lokalisasi WTS. Dalamnya itu ternyata tempat begitu. Wah, pantesan subuh-subuh masih ramai gitu ya. Dan alhamdulillahnya karena pakaian peci tadi diselamatkan. Dipanggil-panggil, Haji saja, coba sananya pakai bukan peci haji tapi pakai apa? Topi pet itu kayaknya nggak akan ada ya. Panggil-panggil, mungkin nih lagi cari-cari ya. Jadi pakaian itu ternyata bermanfaat Pak. Coba kalau kita pakai haji nih, pakai peci, kan gerak-gerak kita juga nggak terjaga kan? Malulah pakai peci haji mau misalnya banyak tingkah gitu kan. Jadi ini penting pakaian ya. Maka santri-santri saya itu ada atur kalau keluar dari pondok pakai peci gitu, pakai pakaian santri supaya dia tidak banyak apa berulah gitu. Ya. Ada manfaatnya Pak. Itulah jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, pakaian ini jemaah sekalian, ada yang namanya libasus syuhrah. Nah ini ya, ini penting nih, libasus syuhrah ya, atau thawbus syuhrah. Apa itu? Nah ini saya tadi ini kuotanya gak ada, saya screenshot nih. Nah ini Pak, ada yang namanya libasus syuhrah, yaitu pakaian yang menunjukkan satu kemasyhuran, kesombongan ya. Jadi libasus syuhrah itu kira-kira ini Pak, kata di sini diterangkan ya. Wa min asy-syuhrati aidan libasa ma tunkiruhu 'adatul mujtama' wa takalidu wa ma yukhalifu fi hay'atihi aw lawnihi ma ya'rifunaha ya wa ya'lifunaha.
Jadi kira-kira beginilah, libasu surah itu pakaian yang tidak umum, di masyarakat gitu, ya. Yang nggak biasa orang pakai itu, sehingga dengan pakaian tersebut mata orang jadi apa? Tertuju ke dia gitu. Lalu dia memakai itu merasa saya lebih hebat gitu, karena pakaian saya ya lain dengan yang lain gitu. Baik itu warnanya maupun bentuknya. Ini di antara yang disebut dengan libasus suhrah. Thawbus suhrah ya, atau thawbus suhrah. Nah, jelas sekalian, apa hukumnya memakai thawbus suhrah ini? Nah, ini jemaah sekalian ya. Jadi pakaian yang tidak umum, yang dengan pakaian itu orang merasa terhormat, merasa derajatnya naik gitu ya, merasa pokoknya ada sifat kesombongan dengan pakaian tersebut ya. Atau bukan hanya pakaian, termasuk ini sorban dan lain-lainnya ya. Makin panjang sorban makin merasa lebih hebat misalnya begitu ya. Ini bagaimana orang seperti ini? Oh, ini jemaah sekalian, ada hadis nih dalam riwayat Abu Daud nih, diterangkan man labisa thawba suhrah, siapa yang memakai pakaian kebesaran, pakaian seperti tadi yang saya katakan, yaitu pakaian yang tujuannya adalah untuk kemasyhuran dia ya, untuk istilahnya kesombongan dia. Ini man labisa thawba suhratin fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yawmal qiyamah. Dalam riwayat lain, thumma alhaba fihi nara. Wah, naudzubillah min dzalik ini ya. Barang siapa ya, yang memakai pakaian suhrah tadi, pakaian kesombongan tadi, pakaian kemasyhuran di dunia, maka Allah akan pakaikan dia pakaian kehinaan di yaumul qiyamah. Kemudian Allah nyalakan api di dalam pakaian tersebut. Masya Allah ini ya. Jadi ada orang yang memakai pakaian ya, yang menyalahi adat kebiasaan orang di situ ya, tujuannya agar dia dianggap ya, atau dia seperti ya paling beda dengan yang lain lah ya. Kalau pakaiannya mewah, pakaiannya kelihatan wah gitu kan, nah, dia merasa derajatnya naik gitu. Dia merasa sombong dengan pakaian tersebut. Ini namanya libasus suhrah. Libasus suhrah. Kadang-kadang memang orang itu dihargai pakaiannya. Ada cerita, kalau dalam cerita dongeng ya, tutur tinular zaman dulu itu ada namanya lebay malang. Lebay malang. Kayaknya kalau lebay malang Padang kayaknya, lebay gitu ya. Jadi satu riwayat, Pak, lebay malang ini pakai pakaian nggak bagus gitu. Lagi nyapu-nyapu depan rumah. Ada orang yang suka, yang diperintah oleh orang kaya mengundang orang untuk makan. Lebay malang itu dilewati karena pakainya jelek lah, pakaian lagi nyapu-nyapu namanya. Enggak diundang gitu, dilewatin aja, dianggap orang miskin gitu. Wah, kata lebay malang ini, saya mau ganti ya pakaian yang bagus nih. Kan nih orang lagi ke sana, dia kan balik lagi kan. Begitu dia pakaian bagus, diundang. Mampir tuh yang tukang undangan nih, Pak Lebay, kamu bapak diundang nanti makan habis asar di rumah bapak ini tuh. Wah, bener kan? Berarti yang dilihat pakaiannya ya. Begitu sampai tempat makan, lebay malang ini nggak makan, Pak. Orang-orang pada makan, tapi dia pakaiannya itu buat nyolek makanan itu, pakaian. Kalau itu sarungnya gitu ya, jasnya, orang pada heran, Pak Lebay kenapa nggak makan malah
kain yang disuruh makan itu. Terus Rasulullah bilang, memang yang diundang ini sebetulnya bukan saya, tapi ini pakaian saya yang diundang. Sebab waktu tadi saya pakaian jelek, itu lihat aja, begitu saya ganti pakaian, dia berhenti ngundang, berarti yang diundang itu pakaian saya. Ya. Akhirnya kan seperti itu, Pak. Ada orang yang memang menilai seseorang itu berdasarkan pakaian. Nah, ada orang yang merasa terhormat berdasarkan pakaian juga. Nah, libasus suhrah ini, Pak, ya, pakaian yang kemasyhuran, pakaian yang dengan memakai itu orang merasa lebih masyhur atau lebih terhormat dari yang lainnya, itu namanya saubus syuhrah, ya, atau libasus syuhrah. Ya. Nah, kalau kita pakai pakaian biasa atau pakaian yang umum, ya, bagaimana? Nah, ini kalau ulama mengatakan, huwa lebih baik. Kenapa? Dikatakan di sini wal miqyas wal mizan huwa adatun nas wal mujtama' alladhi ya'ishu fil insan. Ya. Jadi ukurannya ya, bahwa pakaian itu istilahnya bukan suhrah, ya, itu ukurannya adalah adatun nas wal mujtama', yaitu kebiasaan orang dan masyarakat di mana dia tinggal. Kalau kita di Indonesia ini kan umumnya pakai sarung, ya. Ini bukan surah karena semua orang pakai sarung, ya. Nggak ada orang pakai sarung merasa apa namanya hebat kan? Nggak ada. Ya, tapi lain lagi kalau sarungnya merek apa gitu terus ada juga sih, ya. Sarung merek apa yang paling mahal, ya? Sarung apa gitu, ya. Libasus suhrah. Tapi kalau sarung kayaknya enggak, ya. Umum kalau sarung, ya. Begitu juga kalau di daerah mana umum pakai apa, itu enggak menjadi surah. Karena itu bagian dari adatun nas wal mujtama'. Yang surah ini biasanya, ya, fama kana binismati lahum israfan wa makhilatan aw kana radi'an fahuwa makruhun madhmum. Nah, kalau yang karena pakaian itu membuat dia menjadi sombong dengan pakaian tersebut, itulah yang tercela. Nah, jamaah sekalian, ini yang tercela. Biasanya orang menjadi sombong itu ketika pakaiannya itu berbeda dengan yang lain, ya, atau pakaian tersebut, ya, menunjukkan sesuatu yang membuat dia itu, ya, dilihat oleh banyak orang. Mata tertuju kepada dia semua karena pakainya paling aneh itu, ya. Ini hati-hati pakai pakaian seperti ini. Kalau dalam hati kita ada perasaan khuyala, perasaan takabur dengan pakaian tersebut, maka kata Rasulullah tadi, ya, man labisa thawbas suhrah fid dunya albasahullahu thawba madhallatin yawmal qiyamah thumma alhaba fihi nara. Barang siapa yang memakai pakaian kebesaran tadi, ya, pakaian kemasyhuran, pakaian yang tujuannya agar dia masyhur, agar dia apa namanya mendapatkan, ya itulah kedudukan duniawi, maka Allah akan pakaikan dia di akhirat nanti pakaian kehinaan. Di dunia dia pakai begitu merasa mulia, ya, merasa mulia, tapi di akhirat nanti Allah pakaikan dia pakaian kehinaan. Kemudian summa alhaba fi nara, kemudian Allah nyalakan di dalam pakaian itu api neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ini dalam urusan pakaian yang berkaitan dengan pakaian. Ada juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan dalam hal yang lain yang berkaitan dengan apa yang dipakai, bukan pakaian. Misalnya cincin, Pak. Baginda mengatakan Allah yatakhattama bi khatamil dhahab. Hendaknya tidak, ya, arahan Nabi ini bercincin dengan cincin emas. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram atas kaum laki-laki dari umatku, yaitu az-zahab wal harir. Apa namanya tadi?
emas dan sutra tadi. Ya. Jadi diharamkan atas laki-laki memakai emas dan sutra. Ada satu peristiwa Pak. Ada satu peristiwa ra'a wa qad ra'a khatiman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'u fatarahu. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat memakai cincin emas. Memakai cincin emas, lalu oleh Nabi suruh copot, lalu dilempar oleh Nabi, dibuang. Lalu kata Rasulullah, ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fa yaj'aluha fi yadihi. Kata Nabi, ada salah seorang dari kamu, maksudnya sahabat tadi itu ya, sengaja meneraukan bara api neraka ya, dan ditaruhnya di tangannya, yaitu di jari-jarinya yang cincin emas tadi itu. Faqila lirrajul ba'da ma dhahaba Rasulullah, karena oleh Nabi tadi dibuang. Lalu kata temannya setelah Nabi pergi, udah ambil aja. Ya, maksudnya cincin tadi ya, khudh khatamaka ya, intafi bih. Ambil cincin tadi, lalu kamu manfaatkan untuk yang lain. Maksudnya jangan dipakai, dijual atau apa, atau kasihkan siapa, istri atau apa. Sahabat tadi, ini sahabat Pak, luar biasa ya. Kata dia, la wallah la akhudhu abada wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, saya tidak akan ambil selamanya, karena telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau saya mah saya ambil lagi, ya dijual atau apa kan masih bisa kan? Tapi sahabat nggak mau, karena yang membuang itu Rasulullah. Makanya mas sekalian, ada satu adat di masyarakat kita ini yang perlu diluruskan. Adat, kalau masyarakat ada adat apa namanya itu, kalau mengikat calon istri itu tunangan ya. Itu seringkali kalau tunangan itu cincin kan dua ya, cincin atau ada satu cincin buat perempuannya, satu cincin buat pasang. Ini nggak boleh kalau dua-duanya emas, nggak boleh, kan yang laki-laki nggak boleh emas. Nah jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya cincinnya itu jangan emas ya, tapi fiddah, dengan apa? Perak. Jangan emas ya. Kalau emas haram. Sehingga saya cincin kawin juga begitu, kayak emas juga ya. Cincin kawin itu sebetulnya yang ada itu adalah mengikat itu yang pakai cincin yang perempuan saja. Yang laki-laki enggak perlu, kan itu hadiah buat perempuan ya. Kalau dia mahar ya perempuan aja, laki-laki nggak perlu pakai cincin. Ini satu adat kebiasaan yang tidak baik ya. Tapi kalau misalnya adat itu ya mau dipertahankan ya disesuaikan dengan syara' lah. Apa kata di kitab ini? La ba'sa lil muslimi ayyatahattama bi khatamil fiddah. Tidak mengapa kalau dia memakai cincin dari perak ya. Aw yakusha fi fassihi ismahu wa yatahadu tabi'an yatba'u bi rasailah wa kitabati. Jadi begini, boleh cincin dari apa namanya perak atau diukir perak itu dengan nama dia. Sebagaimana Rasulullah juga punya cincin dari perak dan ada tulisannya Muhammadun Rasulullah. Dan cincin ini oleh Nabi digunakan untuk khotam, untuk apa? Kalau dia Nabi kirim surat kemana-mana gitu, sebagai stempelnya. Kalau ada stempel itu, oh berarti ini Rasulullah yang kirim surat. Cincinnya ada di sini, dipakainya di kelingking. Karena ada nama Muhammad Rasulullah, kalau Nabi masuk ke kamar mandi, cincinnya dilepas, Pak. Cincinnya dilepas. Jadi juga perhatian buat ibu-ibu yang suka bikin leontin, ya, kalung itu, jangan kalung tulisannya apa? Allah atau Muhammad. Kan sering tuh Allah kan, ininya apa namanya itu, yang bandulnya itu. Jangan Allah, itu kalau ada tulisannya Allah nggak boleh masuk kamar mandi, susah.
Harus nyopot dulu, taruh di luar, ya wassalam gitu. Sama dengan pakaian, kaos-kaos itu. Jangan sampai kaos tulisannya apa? Allah. Ya. Nanti dia kalau mau kamar mandi harus buka kaos. Ya. Berlebihan. Ya. Saking cintanya misalnya, semangatnya, ya, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul, kaosnya tulisannya begitu. Ah ini jangan. Termasuk undangan, Pak. Sekarang undangan alhamdulillah sudah enggak begitu ya. Undangan itu udah enggak ada bismillah, udah enggak ada, semuanya ada tulisan Latin nih. Kenapa? Kalau tulisan Arab ada ayatnya lagi. Wa min ayatihi misal ditulis Arab, salamnya Arab juga. Ini kalau terbuang-buang, terinjak-injak, nah kita salah itu. Ya. Susah jadi. Ya. Lebih baik tulisan Indonesia aja lah. Atau salamnya Indonesia saja. Kemudian jemaah sekalian, di antara etika berpakaian adalah alla yalbisal muslimu libsatal muslima walal muslimatu libsatal rajul. Ya. Tidak boleh laki-laki pakai pakaian muslimah atau muslimah pakaian muslim. Ya. Li tahrim Rasul, karena ada pengharaman dari Rasul yang bunyinya sabda Nabi, la'anallahul muhadditsin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Dalam ayat yang lain adalah la'anallahu rajula yalbisu ya libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Dalam yang lain lagi la'anal mutasyabbihin minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Intinya begini, Pak. Dilarang laki-laki memakai pakaian perempuan atau menyerupai perempuan. Sebaliknya juga begitu. Baik pakaian maupun yang lainnya. Tahun berapa ya saya lihat tuh di Indonesia ada booming ya. Rame-rame menjadi bencong berjamaah. Tahun berapa itu? Hampir semua penghibur itu entertainer ya. Artis-artis itu banyak yang membencongkan diri gitu. Pakai anting, pakai pakaian-pakaian, ya kayak jadi gemulai. Jadi apa? Gemulai. Kayaknya jadi tren gitu. Tahun berapa nggak tahu. Ini orang nggak pada ini takut gitu. Padahal ada laknat ini. Laknat atas orang-orang yang berpakaian ya lawan jenisnya atau beraksesoris lawan jenisnya. Kalau perempuan kan pakai ini, laki-laki dilarang Pak pakai ini dua-dua ini. Apa namanya ini? Anting ya, anting perempuan. Atau kalau di Pakistan, di India yang apa? Hidung ya. Itu berarti khas untuk perempuan, laki-laki nggak boleh. Kalau dia begitu dia mutasyabbih, dia menyerupai. Tapi ada satu daerah di Skotlandia atau mana gitu ya, saya pernah lihat itu laki-laki itu pakai skirt, pakai apa? Androp. Daerah mana tuh? Skotlandia atau mana gitu? Irlandia atau mana? Hah? Skotland, Scottish itu. Wah ini adatnya di sana nih tasyabbuh ya. Tapi di Indonesia alhamdulillah pakaian laki-laki jelas, pakaian perempuan juga jelas ya. Memang ada negara yang antara pakaian laki dan perempuan agak mirip-mirip. Itu kayak Pakistan. Pakistan itu pakaian laki-laki dan perempuannya mirip-mirip. Atasan bawahan gitu aja. Ya. Karena itu sudah menjadi adat, bukan bagian dari tasyabuh, nggak masalah. Tapi tentu pakaian perempuannya pasti ada bedanya. Ya. Walaupun mirip-mirip, tapi pasti ada bedanya. Kalau di Indonesia mah jelas-jelas beda. Ya. Jelas beda. Maka jemaah sekalian, ya, hendaklah kita menghindari pakaian perempuan ya, bagi laki-laki atau pakaian laki-laki bagi perempuan atau aksesorisnya. Nah sekarang ini banyak laki-laki pakaian perempuan, banyak perempuan pakaian laki-laki. Susah membedakannya. Perempuan ya pakainya kayak laki-laki gitu. Ini jemaah sekalian.
Islam ini mengajarkan satu aturan yang sebetulnya ya menghindarkan dari hal yang mudarat. Ya. Jadi ketika dilanggar aturan itu maka ada efek-efek yang mudarat. Mungkin tidak menutup kemungkinan kenapa LGBT itu marak gitu. Di antaranya adalah tadi garis demokrasi antara laki perempuan itu kurang jelas ya. Jadi LGBT ini katanya di Depok ini termasuk yang rankingnya lumayan tinggi ya. Cuma saya nggak tahu di mana itu adanya gitu orang-orang itu. Kayaknya sih di tempat umum biasa-biasa aja. Katanya Depok ini termasuk yang tinggi LGBT-nya. Kalau yang di dunia itu di Brazil atau di mana tuh? Rio de Janeiro itu ya. Wah itu sudah luar biasa itu bebas-bebasan itu. LGBT ini jemaah sekalian satu penyakit ya, penyakit kuno. Karena ini ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim yaitu saudara seangkatan Nabi Ibrahim, ya nabi yang hidupnya sama dengan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Lut. Itu nabi satu zaman dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu punya umat itu seperti LGBT. Umatnya itu ya man love man ya. Laki-laki senang laki-laki. Itu udah dikasih tahu oleh Nabi Lut nggak mempan. Akhirnya Nabi Lut diperintahkan ya, oleh Allah melalui utusan malaikat ya. Nah, malaikat ini sebelum ke Nabi Lut mampir ke Nabi Ibrahim menghabarkan tentang akan hamilnya Sarah ya. Datang ke Nabi Lut, malaikat kan menyerupanya laki-laki yang ganteng. Wah orang-orang ini pada nggak sabar gitu pengen apa yang melihat laki-laki yang perempuan itu. Kata Nabi Lut, kalau kamu mau nikahilah anak perempuanku, jangan ini tamuku. Mereka menjawab, kamu kan tahu, kami kan nggak suka perempuan, senangnya laki-laki. Kata malaikat, tenang aja Lut, mereka nggak akan bisa menyentuh kami. Kami adalah malaikat. Tapi kamu segera, sebelum subuh harus sudah keluar dari kampung ini. Betul, buru-buru ya. Sebelum subuh meninggal kamu, begitu subuh langsung kampung itu dihancurkan, ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu seperti itu, Pak. Kalau udah dikasih tahu, diperingatan, mereka mempan, ya udah akhirnya diazab ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak begitu. Walaupun misalnya Nabi sendiri ya dilempari batu ya, ketika ditawarkan gimana nih orang Taif apa dihajar saja, kata Nabi jangan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kasih sayangnya luar biasa ya. Tapi saya pernah dengar sih di daerah mana gitu, di Banyumas atau mana, satu kaum LGBT kampungnya zaman dulu ya, LGBT dan segala macam, akhirnya dibalikkan oleh Allah, satu kampung itu hilang. Ya, pernah saya baca itu di mana, Banyumas sama mana itu. Kampung itu dibalik oleh Allah, hilang satu kampung itu. Dipindah kemana gitu. Kemudian jemaah sekalian, ya, tasyabuh tadi ya tidak boleh ya. Kemudian di sini idzan ta'ala termasuk yang dilarang adalah memakai apa namanya sendal ya, atau memakai sendal yang tidak normal, Pak. Jadi pakai sendal cuma satu, atau yang kanan sendalnya warna apa, yang ini warna apa, ini termasuk yang tidak dianjurkan ya. Disunnahkan untuk berpakaian ya, dengan bil yamin, dengan memulai dengan tangan, dengan sebelah kanan. Dikatakan di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza falyabda bis shimal. Litakun liman awwaluhuma atau tun'alu wa akhiruhuma tunzau." Ketika kita pakaian termasuk pakai sendal, Pak, diusahakan pakai sendal sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Kecuali dari masjid, Pak. Kalau dari masjid kebalikannya kalau dari masjid ya.
kita keluar dari masjid nih, kiri dulu mana. Tapi kalau kita dari rumah mau ke masjid, sendalnya kanan dulu. Sebagaimana kalau kita ke kamar mandi, maka kamar mandi adalah kiri dulu. Keluar dari kamar mandi, kanan dulu. Ya. Ini tayamun. Ya. Baiklah jemaah sekalian, itulah beberapa etika atau adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya jemaah sekalian, baju atau pakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian yang warna putih. Ya. Kemudian pakaian yang tidak menunjukkan kesombongan. Ya. Kemudian kalau wanita adalah dianjurkan berpakaian memanjangkan pakaiannya, menutupi auratnya, menutupi lukuk-lukuk tubuhnya, dan menjauhkan dari tabarruj atau berhias-hias ya, seperti orang jahiliyah yang membuat fitnah ya. Kemudian dilarang berpakaian bagi laki-laki memakai sutra ya, juga memakai cincin dari dari emas ya. Kemudian dilarang juga dianjurkan tidak memakai baju atau celana atau sarung ya melebihi mata kaki. Seandainya dia minimal sama dengan mata kaki, Pak. Kalau saya kadang sama, kadang di atas dikit ya. Ya, jadi gua harus juga tinggi-tinggi banget itu ya. Ya, selama tidak di bawah mata kaki masih sunnah gitu aja. Ya. Selama tidak di bawah mata kaki masih sesuai dengan sunnah. Kalau mau di atasnya nggak apa-apa juga. Ya. Nah, itulah beberapa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.